Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 dari kelas 04 TPLE 025. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mimbar Maulana Ibrahim dan rekan saya ada Alfian, Muhammad Syafi'i, dan Dika Fahrozi. Kebetulan Dika Fahrozi sekarang lagi berhalangan hadir. Langsung saja kita di kelompok kita akan membahas yang telah kita kerjakan bersama. Oke, yang pertama ada Windows. Apa itu sistem operasi? Eee, Sistem operasi adalah perangkat lunak yang sangat kompleks. Hal-hal yang ditangani oleh sistem operasi bukan hanya satu atau dua saja, melainkan melainkan banyak hal. Dari menangani perangkat keras, perangkat lunak, atau program yang berjalan, sampai menangani pengguna. Hal tersebut menyebabkan sebuah sistem operasi memiliki banyak sekali komponen-komponen tersendiri yang memiliki fungsinya masing-masing. Seluruh komponen yang menyusun sistem operasi tersebut saling bekerja sama untuk satu tujuan, yaitu efisiensi kerja seluruh perangkat komputer dan kenyamanan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui komponen-komponen apa saja yang ada di dalam sebuah sistem operasi, agar kita bisa mempelajari sistem operasi secara menyeluruh. Bab ini menceritakan secara umum apa saja komponen-komponen yang ada di sistem operasi. Detail tentang setiap komponen tersebut ada di bab-bab selanjutnya, nanti yang akan disampaikan oleh Syafi'i dan Alfian. Tanpa satu saja dari komponen-komponen tersebut, bisa dipastikan sebuah sistem operasi tidak akan berjalan dengan maksimal. Bayangkan, jika kita memiliki sistem operasi yang tidak memiliki kemampuan untuk menangani program-program yang berjalan sekaligus, kita tak akan bisa mengetik sambil mendengarkan lagu, sambil berselancar di internet, seperti yang biasa kita lakukan saat ini. Next. Oke. Komponen pada sistem operasi. Yang pertama ada manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen sistem berkas, manajemen sistem atau K, manajemen penyimpanan sekunder, proteksi, dan keamanan. Nah, manajemen proses. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti itu. Proses seperti membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Sedangkan program adalah kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti sistem operasi. Sebuah proses membutuhkan sejumlah sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, alamat memori, berkas-berkas, dan perangkat MK. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan atau sedang diproses atau dijalankan. Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, sistem operasi akan mengambil kembali semua sumber daya agar bisa digunakan kembali oleh proses lainnya. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. Sistem operasi bertugas mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh sebuah proses dan kemudian mengambil sumber daya itu kembali setelah proses tersebut selesai agar dapat digunakan untuk proses lainnya. Menunda atau melanjutkan proses. Sistem operasi akan mengatur proses apa yang harus dijalankan terlebih dahulu. Lanjut ke manajemen memori utama. Next. Oke, lanjut. Manajemen memori utama. Sistem operasi memiliki tugas untuk mengatur bagian memori yang sedang digunakan dan mengalokasikan jumlah dan alamat memori yang diperlukan.
Manajemen memori utama. Sistem operasi memiliki tugas untuk mengatur bagian memori yang sedang digunakan dan mengalokasikan jumlah dan alamat memori yang diperlukan, baik untuk program yang akan berjalan maupun untuk sistem operasi itu sendiri. Tujuan dari manajemen memori utama adalah agar utilitas CPU meningkat dan untuk meningkatkan efisiensi pemakaian memori. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte merupakan alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data. Yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat MK. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data bersifat volatil atau tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Sistem komputer modern memiliki sistem hierarki memori. Artinya memori yang ada di komputer disusun dengan tingkatan kecepatan dan kapasitas yang berbeda. Memori yang memiliki kecepatan sama dengan kecepatan prosesor memiliki kapasitas yang kecil, berkisar hanya dari ratusan KB hingga 4 MB, dengan harga yang sangat mahal. Sedangkan memori utama yang kecepatannya jauh di bawah kecepatan prosesor memiliki kapasitas yang lebih besar, berkisar 128 MB hingga 4 GB, dengan harga yang lebih murah. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Syafi'i. Silahkan. Oke. Manajemen sistem berkas. Sistem operasi melakukan manajemen sistem berkas dalam beberapa hal. Di antaranya adalah pembuatan berkas atau direktori, penghapusan berkas atau direktori, pembacaan dan menulis berkas. Lalu meletakkan berkas pada sistem penyimpanan sekunder. Manajemen sistem berkas. File atau berkas adalah representasi program dan data yang berupa kumpulan informasi yang saling berhubungan dan disimpan di perangkat penyimpanan. Sistem berkas ini sangatlah penting karena informasi atau data yang disimpan dalam berkas adalah sesuatu yang sangat berharga bagi pengguna. Sistem operasi harus dapat melakukan operasi-operasi pada berkas, seperti membuka, membaca, menulis, dan menyimpan berkas tersebut pada sarana penyimpanan sekunder. Oleh karena itu, sistem operasi harus dapat melakukan operasi berkas dengan baik. Sistem operasi melakukan manajemen sistem berkas dalam beberapa hal, yaitu membuat berkas atau direktori yang mana berkas yang dibuat nantinya akan diletakkan pada direktori yang diinginkan pada sistem berkas. Sistem operasi akan menunjukkan tempat di mana lokasi berkas atau direktori tersebut akan diletakkan. Setelah itu, sistem operasi akan membuat entry yang berisi nama berkas dan lokasinya pada sistem berkas. Penghapusan berkas atau direktori. Sistem operasi akan mencari letak berkas atau direktori yang hendak dihapus dari sistem berkas, lalu menghapus seluruh entry berkas tersebut, agar tempat dari berkas tersebut dapat digunakan oleh berkas lainnya. Lalu pembacaan dan menulis berkas. Proses pembacaan dan penulisan berkas melibatkan pointer yang menunjukkan posisi di mana sebuah informasi akan dituliskan di dalam sebuah berkas. Meletakkan berkas pada sistem penyimpanan sekunder. Sistem operasi mengatur lokasi fisik tempat penyimpanan berkas pada sarana penyimpanan sekunder. Lanjut. Manajemen sistem input-output. Di sini manajemen sistem input-output ada salah satu yaitu penyangga atau buffering, lalu penjadwalan atau scheduling, lalu spooling, lalu menyediakan driver perangkat yang umum, dan yang terakhir adalah menyediakan driver perangkat yang khusus. Manajemen sistem MK itu masukan keluaran. Pekerjaan utama yang paling sering dilakukan oleh sistem komputer selain melakukan komputasi adalah masukan atau keluaran.
atau input output. Dalam kenyataannya, waktu yang digunakan untuk komputasi lebih sedikit dibandingkan waktu untuk MK, masukan keluaran. Ditambah lagi dengan banyaknya variasi perangkat masukan keluaran sehingga membuat manajemen masukan keluaran menjadi komponen yang penting bagi sebuah sistem operasi. Sistem operasi juga sering disebut device manager karena sistem operasi mengatur berbagai macam perangkat device. Fungsi-fungsi sistem operasi untuk sistem masukan atau keluaran, yaitu yang tadi saya awal bilang, saya katakan penyangga atau buffering. Penyangga atau buffering sini bertugas untuk menampung data sementara dari atau ke perangkat masukan atau keluaran. Lalu ada penjadwalan atau scheduling, melakukan penjadwalan memakai masukan atau keluaran sistem supaya lebih efisien. Lalu spooling, meletakkan suatu pekerjaan program pada penyangga agar setiap perangkat dapat mengaksesnya saat perangkat tersebut siap. Lalu ada penyediakan driver perangkat yang umum. Driver digunakan agar sistem operasi dapat memberi perintah untuk melakukan operasi pada perangkat keras masukan keluaran yang umum seperti official drive, media penyimpanan sekunder, dan layar monitor. Lalu yang terakhir menyediakan driver perangkat yang khusus. Driver digunakan agar sistem operasi dapat memberi perintah untuk melakukan operasi pada perangkat keras masukan keluaran tertentu seperti kartu suara, kartu grafis, dan motherboard. Lanjut. Manajemen penyimpanan sekunder. Manajemen penyimpanan sekunder mempunyai ciri-ciri umum, yaitu non-volatil atau tahan lama, tidak berhubungan langsung dengan bus CPU, lambat, harganya murah. Fungsi-fungsi umumnya menyimpan berkas secara permanen, menyimpan program yang belum dieksekusi prosesor, lalu memori virtual. Manajemen penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder atau sering disebut secondary storage adalah sarana penyimpanan yang berada satu tingkat di bawah memori utama sebuah komputer dalam hierarki memori. Tidak seperti memori utama komputer, penyimpanan sekunder tidak memiliki hubungan langsung dengan prosesor melalui bus sehingga harus melewati masukan atau keluaran. Sarana penyimpanan sekunder memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Non-volatil atau tahan lama. Walaupun komputer dimatikan, data-data yang disimpan di sarana penyimpanan sekunder tidak hilang. Data disimpan dalam piringan-piringan magnetik. Lalu tidak berhubungan langsung dengan bus CPU. Dalam struktur organisasi komputer modern, sarana penyimpanan sekunder terhubung dengan node bridge yang menghubungkan sarana penyimpanan sekunder pada masukan atau keluaran dengan bus CPU. Lalu selanjutnya lambat. Data yang berada di sarana penyimpanan sekunder memiliki waktu yang lebih lama untuk diakses atau read atau write dibandingkan dengan mengakses di memori utama. Selain disebabkan oleh bandwidth bus yang lebih rendah, hal ini juga dikarenakan adanya mekanisme perputaran head dan piringan magnetik yang memakan waktu. Lalu harganya yang murah, perbandingan harga yang dibayar oleh pengguna per byte data jauh lebih murah dibandingkan dengan harga memori utama. Sarana penyimpanan sekunder memiliki fungsi-fungsi berikut. Satu, menyimpan berkas secara permanen, yang artinya data atau berkas diletakkan secara fisik pada piringan magnet dari disk yang tidak hilang walaupun komputer dimatikan. Yang kedua, menyimpan program yang belum dieksekusi prosesor. Jika sebuah program ingin dieksekusi oleh prosesor,
program tersebut dibaca dan didisk lalu di memori utama komputer untuk selanjutnya dieksekusi oleh prosesor menjadi proses. Lalu yang ketiga, memori virtual. Memori virtual adalah mekanisme sistem operasi untuk menjadikan beberapa ruang kosong dan disk menjadi alamat-alamat memori virtual, sehingga prosesor bisa menggunakan memori virtual ini seolah-olah sebagai memori utama. Akan tetapi, karena letaknya di penyimpanan sekunder, akses prosesor ke memori virtual menjadi jauh lebih lambat dan menghambat kinerja komputer. Sistem operasi memiliki peran penting dalam manajemen penyimpanan sekunder. Tujuan penting dari manajemen ini adalah untuk keamanan, efisiensi, dan optimalisasi penggunaan sarana penyimpanan sekunder. Demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Alfian. Ya, untuk bab selanjutnya ada proteksi dan keamanan. Yang pertama soal proteksi. Proteksi adalah mekanisme sistem operasi untuk mengontrol akses terhadap beberapa objek yang diproteksi dalam sistem operasi. Objek tersebut bisa berupa perangkat keras atau perangkat lunak. Lalu ada keamanan. Keamanan ini digunakan untuk melindungi data-data berharga atau rahasia dari pihak-pihak yang tidak berhak, merupakan hal penting bagi sistem operasi. Inilah yang disebut keamanan atau security. Seringkali istilah keamanan dan proteksi membingungkan dalam penggunaannya. Untuk mengurangi kebingungan, istilah keamanan digunakan untuk penggambaran secara umum. Sedangkan proteksi digunakan untuk menggambarkan secara teknis mekanisme perlindungan sistem operasi. Lalu kita akan membahas proteksi. Proteksi adalah mekanisme sistem operasi untuk mengontrol akses terhadap beberapa objek seperti tadi. Yang dimaksud ini adalah memproteksi dalam sistem operasi adalah ada objek-objek yang dimaksud ini adalah seperti perangkat keras, yaitu seperti CPU, memori disk, printer, dan lain-lain, atau perangkat lunak seperti program, proses, berkas, basis data, dan lain-lain. Di beberapa sistem operasi, proteksi dilakukan sebuah program yang bernama reference monitor, atau setiap kali ada pengaksesan sumber daya PC yang diproteksi, sistem pertama kali akan menanyakan reference monitor tentang keabsahan akses tersebut. Reference monitor kemudian akan menentukan keputusan apakah akses tersebut diperbolehkan atau tidak. Secara sederhananya, mekanisme proteksi dapat digambarkan dengan konsep domain. Domain adalah himpunan yang berisi pasangan objek dan hak akses. Masing-masing pasangan domain berisi sebuah objek dan beberapa akses operasi seperti read, write, dan execute yang dapat dilakukan terhadap objek tersebut dalam setiap waktu. Setiap proses berjalan dalam beberapa domain proteksi. Hal itu berarti terdapat beberapa objek yang dapat diakses oleh proses tersebut, dan operasi-operasi apa yang boleh dilakukan oleh proses tersebut terhadap objek yang akan diproses. Proses juga bisa berpindah dari domain ke domain lain dalam eksekusi. Lalu keamanan. Pengguna sistem komputer tentu sudah memiliki data-data informasi yang berharga baginya. Melindungi data-data dari pihak-pihak yang tidak berhak merupakan hal yang sangat penting bagi OS atau sistem operation. Inilah yang biasa kita sebut dengan security atau keamanan. Sebuah sistem operasi memiliki beberapa aspek tentang keamanan. Aspek-aspek ini berhubungan terutama dengan hilangnya data-data sistem komputer, dan data-data di dalamnya terancam dari aspek ancaman, aspek penyusup atau intruder, dan aspek musibah. Dari aspek ancaman, secara umum sistem komputer menghadapi ancaman terbukanya data-data rahasia, pengubahan data-data oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak berhak, juga melumpuhkan sistem dengan adanya denial of services atau DOS. Dari aspek penyusup, saat ini banyak orang yang mencoba masuk ke dalam sistem operasi dengan berbagai macam tujuan. Ada yang hanya sekedar untuk mencoba
menjebol untuk mengetes keamanannya, yaitu bisa yang biasa kita sebut hacking. Ada juga yang mencoba mengambil keuntungan dari tindakan penjebolan itu. Jadi seperti mengambil data lalu digunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Nah, kalau itu biasa disebut dengan cracking. Tidak hanya disusupi oleh manusia, sistem operasi juga menghadapi ancaman keamanan dari program-program penyusup yang disebut malicious program atau malware. Malware adalah program yang menyusup ke dalam sistem operasi dalam memiliki tujuan-tujuan tertentu seperti mengambil data-data pribadi, mengambil alih komputer, dan seringkali bertujuan merusak. Yang termasuk kategori malware adalah virus, keylogger, worm, trojan, dan spyware. Yang terakhir, sistem operasi dan data-data di dalamnya terancam justru dari hal-hal non-teknis, yaitu seperti musibah yang bisa disebabkan oleh penggunanya itu sendiri. Sistem operasi terancam akibat adanya bencana alam, seperti banjir, atau terjadi kebocoran, dan lain-lain. Kerusakan perangkat atau yang lain, bahkan kelalaian dari penggunanya sendiri, seperti yang tadi saya sebutkan, dari human error itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang proteksi dan keamanan. Selanjutnya mungkin saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan dari bab yang kita bahas kali ini, dari yang sudah dijelaskan oleh teman saya, Mimbar dan Syafi'i. Kesimpulannya adalah sistem operasi memiliki beberapa komponen seperti manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen sistem berkas, dan juga manajemen sistem input dan output, atau tadi M atau K itu masukan dan keluaran. Manajemen penyimpanan sekunder, proteksi dan keamanan, dan antarmuka yaitu interface. Semua komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain. Sebuah sistem operasi tidak dapat bekerja apabila salah satu saja dari komponen-komponen tersebut hilang. Jadi di sistem operasi ini dalam setiap komponennya harus memiliki keterhubungan atau kesinambungan agar sistem operasi yang dipakai bisa berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1 dari kelas 04 TPLN 05. Saya Alfian Triaputra dan teman saya. Mimbar Maulana Ibrahim. Dan yang terakhir, Muhammad Syafi'i. ya Muhammad Syafi'i. mungkin itu saja, kurang lebihnya. Bila ada salah kata atau ada pertanyaan yang kurang jelas, mungkin bisa disampaikan di kolom komentar, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.